Jadi kayak gini, kayak lipstick sih menurut gue. Jadi ini tuh alatnya, alat si OVO testnya. Terus di sini tuh ada pembersihnya gitu. Terus gue beli kasa steril. Jadi ada baterainya. Ini udah lama, jadi udah baterainya udah habis. Ini tuh kayak diteropong, kelihatan ya, diteropong. Hai, balik lagi di channel YouTube gua, Novi Derosmono. Kali ini gua mau share pengalaman gua program hamil setelah 3 tahun menikah. Jadi, gua nikah tahun 2015 akhir, 5 bulan setelah gua menikah, gua positif hamil, tapi gua di usia 8 minggu atau 2 bulan, gua dinyatakan keguguran karena janin yang tidak berkembang. Tapi gue nggak ada pendarahan sama sekali, jadi gejalanya cuman kayak keluar flek sedikit banget. Setelah itu gue menjalani operasi kuret, pengangkatan janin, dan gue harus rehat selama 3 bulan. Gue harus kosong selama 3 bulan untuk mengisi kembali lagi. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Setelah gue selesai masa 3 bulan, gue belum juga hamil. Gue udah urut juga setelah operasi kan harus ada urut, dan gue udah jalan itu, tapi hasilnya tetap masih belum juga dikasih. Setelah itu gue akhirnya datang ke dokter, tapi dokter tuh yang selalu, oh usia pernikahannya masih muda, tenang aja, tenang. Tapi gue nggak bisa tenang gitu karena udah lumayan lama, 2016 itu gue belum juga hamil. Terus akhirnya gue sama suami ngotot untuk apa nih yang harus dilakuin. Setelah operasi kan harusnya bersih, pasti ada sesuatu, pasti dokter punya langkah-langkah untuk menuju kenapa belum juga gitu. Akhirnya kita berdua ngotot dan dokter mengeluarkan surat untuk cek lab. Kenapa kita dikasih dua, suami dan istri? Jadi biar kita tuh nggak salah-salahan. Biasanya kan kalau belum hamil, karena istrinya loh, karena suaminya, itu tuh banyak banget dokter nemuin kayak gitu. Jadi lebih baik dicek dua-duanya biar ketahuan masalahnya di mana dan kenapa. Kalau udah ketahuan gitu kan bisa tahu ya, oh harus diobatin kayak gini loh, kayak gini loh. Akhirnya gue terima surat rujukan untuk lab di lab Prodia, suami sama istri, di tahun 2016. Akhirnya surat lab dari dokter kita pending dulu nih. Kita belum cek lab karena dengar perkiraan harga yang lumayan ya, jadi kita pending. Kemudian akhirnya gua ke bidan buat cek pap smear di tahun 2017 tuh gua cek pap smear ya. Gua cek pap smear. Urutan masa subur tuh ada alat pengecek, akhirnya kita beli. Itu ada dua. Yang pertama itu kayak test pack gitu, cuma sekali pakai, isinya tuh per 30 atau berapa gitu. Jadi setiap pagi kita tes, kalau positif, kalau nggak salah ya, kalau positif berarti tandanya kita lagi subur. Dan yang bisa digunain beberapa kali, namanya OVO test. Jadi karena gue tuh memang nggak beraturan mensnya, tanggalnya, jadi gue sendiri nggak bisa nentuin masa subur gue tuh di tanggal berapa. Jadi kayak gini, kayak lipstick sih menurut gue. Jadi ini tuh alatnya, alat si OVO testnya. Terus di sini tuh ada pembersihnya gitu. Terus gue beli kasa steril.
Jadi ada baterainya, ini udah lama jadi udah baterainya udah habis. Ini tuh kayak diteropong, kelihatan ya, diteropong. Jadi cara pakainya itu ininya diputer sampai ke atas. Terus air liur pertama kali bangun tidur itu ditempelin ke sini. Sebelumnya dibersihin dulu ya pakai kasa steril, terus ditempelin ke sini, terus dimasukin lagi, diputerin gini lagi. Nah, kalau udah selesai, ininya tuh kita teropong. Ininya ini gunanya untuk nyalahin lampunya. Jadi pada saat kita teropong gini, ininya sambil dipencet. Terus kayak gini lah. Pokoknya kita neropong si air liur yang tadi. Nah, gimana cara taunya? Di sini tuh ada petunjuknya. Ada masa tidak subur, masa peralihan, sama masa subur. Jadi kita ada di yang mana nih? Memang kecil banget, jadi harus fokus kitanya ngelihat nih ada di posisi mana. Nih, ada 3 ini. Kalau kita udah ini, nah berarti kita tandanya udah di masa subur. Balik lagi, alat ini di gua nggak berfungsi. Masih juga belum berhasil dan masih negatif. Gue beli waktu itu ini di Century, harganya 300.000 kalau nggak salah. Gue beli ini. Sampai akhirnya di tahun 2018, yang artinya udah 2 tahun, gue melewati dan belum juga hamil. 2016 belum, 2017 juga belum. Di 2018 akhirnya kita membulatkan tekad untuk melanjutkan cek lab Prodia. Jadi cek lab Prodia ini ada 2. Ada yang untuk suami dan untuk istri. Yang dicek itu berbeda, suami sama istri. Akhirnya kita hubungi Prodia untuk estimasi, dan akhirnya gue kaget banget, bikin gue seneng, dan itu nggak semahal, tapi gue untuk yang istri itu 290.000. Kelihatan nggak? Kalau untuk suami lebih mahal sih, 552. Setelah itu, hasil lab ini dibawa ke dokter untuk dibacakan hasilnya. Itu buat kita berdua deg-degan. Setelah dibacakan hasil suami dan istri, semuanya baik-baik. Semuanya normal. Apakah di situ kita berhenti? Jawabannya enggak. Gua dan suami masih penasaran. Kenapa belum juga hamil setelah operasi kuret yang sudah dibersihkan, yang seharusnya bisa, terus cek laboratorium yang semuanya baik-baik aja, tapi tetap juga belum bisa hamil. Terus gue tetap ngotot untuk yang ada lagi nggak dok untuk pemeriksaan selanjutnya, karena kalau nggak ada masalah apa-apa, kenapa belum? Akhirnya dokter ngeluarin surat rujukan ronsen untuk istri, suami nggak, di rumah sakit yang lebih besar. Sekian tahapan program hamil yang gue jalani selama 3 tahun menanti kehamilan. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share dan subscribe. Bye!